Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi masih bersama saya Bang Gingsul. Nah, jadi di video kali ini kita akan menentukan bulan yang pas untuk menanam bibit pisang atau bonggol pisang. Oke, sebelum lanjut ke topik pembahasannya, bagi Anda yang baru berkunjung di channel ini atau yang baru datang di channel ini, harap bantu kembangkan dulu channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa jangan sampai di skip video ini sampai selesai, karena ada beberapa poin-poin penting yang akan saya sampaikan di video ini. Nah guys, jadi ada beberapa dari subscriber saya yang menanyakan, Bang, bulan berapa yang paling bagus untuk menanam bibit pisang atau bonggol pisang? Nah, jadi jawabannya adalah bulan yang paling bagus untuk menanam bonggol atau bibit pisang yaitu di bulan 10 atau di bulan Oktober ini. Nah, kebetulan ya saya membuat video ini di bulan Oktober, tepatnya di tanggal 14 2024. Oke, perlu Anda ketahui di sini ada dua jenis bonggol, yaitu bonggol yang bersama batangnya dan bonggol yang tidak bersama batangnya. Dan bonggol yang paling bagus untuk menanam di bulan 10 ini yaitu bonggol yang bersama batangnya ini. Oke guys, jadi kita akan bahas yang pertama yaitu bonggol yang bersama batangnya. Jadi ini saya pilih bonggol yang berdaun lancip atau berdaun pedang. Nah, jadi seperti ini bentuk bonggolnya. Nah, di bulan 10 ini bibit pisang atau bonggol pisang yang seperti ini sangat bagus ditanam di bulan 10 ini, karena ini langsung bisa ditanam ke lubang tanamnya. Dan biasanya setelah ditanam di bulan 10 ini, bonggol yang bersama batangnya ini nanti akan terlihat tumbuhnya di kisaran bulan 11 atau bulan 12, atau tepatnya di saat mulai musim hujan besar melanda. Nah, dan adapun kelebihan dari bibit yang kita tanam bersama batangnya utuh seperti ini di bulan 10 ini lumayan tahan terhadap musim kemarau. Nah, jadi guys, di bulan 10 ini di tempat saya ini termasuk masih kemarau, tetapi ini sudah mulai turun hujan. Bisa disebutkan di bulan 10 ini bisa disebutkan yaitu akhir musim kemarau, karena di bulan 10 ini hujannya sudah mulai turun ya, walaupun masih belum setiap hari. Nah, nanti di musim hujan besarnya itu di antara kisaran bulan 12 sampai bulan 1. Makanya jika kita mulai menanam dari sekarang ini sangat bagus, karena posisi tanahnya juga itu belum terlalu banyak hama uret tanah ya. Nah, jadi foto uret tanah itu seperti ini. Jika kita menanamnya di saat musim hujan besar menggunakan bibit bonggol yang seperti ini, itu dia rawan sekali dengan penyakit uret tanah. Nah, makanya kita menanam bonggol seperti ini itu di bulan 10 ini atau di akhir musim kemarau. Nah, jika tadi itu kita bahas kelebihannya, sekarang kita bahas kekurangannya bibit bersama batangnya seperti ini jika menanam di bulan 10. Nah, jadi di bulan 10 ini ya namanya juga akhir musim kemarau, pasti masih ada saja kemarau atau panas ya. Dan adapun turun hujan itu pun masih belum banyak, dia hujannya masih rintik-rintik. Jadi kekurangannya ini nanti bibitnya dia akan mengecil atau menyusut ya. Tetapi walaupun mengecil atau menyusut ya, ini tidak akan mati. Adapun yang mengering itu hanya batangnya saja. Bonggol bawahnya ini tidak akan mengering ya, karena bonggol bawahnya ini sangat banyak mengandung air, dan dia pastinya akan sangat tahan di saat di musim akhir kemarau ini. Nah, bagi Anda yang belum tahu cara menanam pisang ya, saya sudah siapkan videonya khusus ya. Link videonya saya cantumkan di deskripsi yang ada di video ini untuk menanam bonggol pisang yang beserta dengan batangnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan membahas bonggol pisang yang tidak dengan batangnya. Nah, biasanya bonggol pisang yang seperti ini bonggol pisang yang sering saya kirimkan ke teman-teman, atau teman-teman sudah pernah pesan ke saya bonggolnya seperti ini. Bang, kenapa sih Bang kok harus dipotong batangnya kalau untuk dikirimkan? Nah, jadi kalau misalkan mau dikirim terus bonggolnya batangnya ini tidak dipotong, dia tentunya akan sangat berat di ongkirnya.
Karena satu batang seperti ini, satu bonggol seperti ini jika utuh bersama batangnya, dia beratnya mencapai 2-3 kiloan. Ini masih yang kecil seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini enggak kecil banget, sedang lah ini ya. Ini kalau yang seperti ini saja, ini beratnya bisa mencapai 2-3 kiloan. Bayangkan jika 10 bonggol, itu sudah berpuluh-puluh kilo ya. Apalagi kalau misalkan yang lebih besar dari ini ya. Kalau misalkan dikirimkan bersama batangnya, tentunya dia lebih berat dan dia batangnya lebih panjang. Dan itu pun pasti akan lumayan repot di pengirimannya. Tetapi jika disepertikan seperti ini ya, dipotong batangnya seperti ini beratnya ringan dan simple untuk ke pengirimannya. Nah, jadi di bulan 10 ini jika bibit pisang atau bonggol pisang yang tanpa batang seperti ini kurang cocok untuk ditanam langsung di lubang tanam ya. Karena biasanya saya menyiapkan lubang tanam itu berukuran 60 cm persegi, baik lebar, panjang ataupun kedalamannya ya. Nah, sedangkan ini kalau misalkan kita masukkan ke lubang tanam, posisinya pasti dia akan terlalu dalam. Nah, jadi cocoknya di bulan 10 ini bonggol yang seperti ini cocoknya harus disemai terlebih dahulu. Dan jika kita menyemai bonggol seperti ini di bulan 10 ini atau di bulan Oktober ini, itu nanti menanamnya di kisaran bulan 12 atau bulan 1, tepatnya di saat musim hujan telah tiba. Dan adapun kelebihan dari bonggol yang sudah dipotong batangnya seperti ini ya, jika kita menyemai sekarang, nanti itu positif dia ditanamnya di bulan 12 atau bulan 1. Dan di saat ditanam, itu tingkat kematian atau tingkat kegagalannya itu sangat minim atau sangat rendah alias banyak jadinya. Karena apa? Ya namanya juga bibit semaian ya. Begitu sudah disemai dan sudah tumbuh ya, sudah tumbuh besar, lalu kita pindah langsung ke lubang tanam. Dan memindahkannya pun itu di saat musim hujan, sangat tepat sekali. Makanya dia bisa langsung hidup atau bisa langsung jadi. Dan resiko kematiannya atau kegagalannya itu sangat minim. Dan adapun kekurangannya ini sangat lumayan repot ya. Repotnya kenapa? Kita yang pertama harus membuat lubang semaian dulu untuk menyemai si bonggol ini. Dan kita untuk di bulan 10 ini kita harus masih rajin menyirami ya. Karena apa? Di akhir musim kemarau itu pasti masih ada panas. Dan adapun turun hujan itu biasanya masih rintik-rintik, belum hujan deras ya atau hujan lebat ya. Oke guys, jadi itulah tadi penjelasan untuk bibit pisang yang tanpa batang dan dengan batangnya seperti ini. Dan itulah tadi bulan yang pas untuk menanam bibit pisang atau tanaman pisang. Jadi Anda tinggal pilih mau Anda menyemai seperti bonggol ini atau menanam langsung bonggol yang seperti ini. Dan mungkin cukup sekian dulu saja untuk pertemuan kita di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Jika ada yang salah mohon dibenarkan, jika ada yang kurang mohon ditambahkan, karena saya juga masih sama-sama pemula. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Abang Gingsul. Saya Abang Gingsul mohon pamit. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.